Mana mic? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah dan al-akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Semoga keberadaan kita semua di masjid ini dijadikan sebagai kebersamaan yang berberkah, membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, dan menjadi sebab rahmat Allah untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala hal yang tidak menyenangkan, segala musibah dan penyakit. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari hadis-hadis yang sangat berharga sekali untuk kita cermati dan kita renungi, hingga sebagian ulama membuat penjelasan khusus, kitab khusus untuk menerangkan dari mana hadits yang mulia ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Nasai. Lafaz yang saya akan bacakan dari Musnad Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanaza an-nasu الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات." Kata beliau, kalau manusia mengumpulkan gudang atau perbendaharaan emas dan perak, maka kumpulkanlah kalian, buatlah gudang kalian, gudang harta kalian, perbendaharaan harta kalian, haulail kalimat,
kalimat-kalimat di dalam doa ini. Beliau mengajarkan doa yang kedudukan doa-doa ini itu lebih hebat daripada gudang emas dan perak, lebih hebat daripada perbendaharaan emas dan perak. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa as'aluka lisanan sadiqa wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Itu doanya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Bisa dihafal atau tidak? Terlalu panjang ya. Baik. Kita akan ulangi sedikit demi sedikit ya, sambil antum kita berusaha untuk menghafalkannya. Ini luar biasa doa ini ya. Jadi kalau misalnya kanazan nasu adz-dzahab wal fidda, manusia membuat perbendaharaan emas dan perak, apa yang kalian lakukan? Ikut bikin perbendaharaan seperti itu? Tidak. Kata Nabi SAW, buatlah untuk kalian perbendaharaan harta kalian dengan kalimat-kalimat doa ini. Itu lebih hebat kedudukannya, lebih tinggi derajatnya, dan lebih bernilai, lebih bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itulah sebagian dari ulama as-salaf ada yang berkata, kalau ada orang yang menyaingi kamu dalam kehidupan dunia, ada orang yang menyaingi kamu dalam kehidupan dunia, maka saingilah dia dengan amalan akhirat. Saingi dia dengan apa? Amalan akhirat. Sebab dunia itu kepedihan, tidak pernah sembuh. Dan dunia itu adalah sebuah fata morgana yang menipu banyak manusia. Dunia itu adalah kesenangan yang tidak ada habisnya, tidak memuaskan. Maka bersaing di dalam hal tersebut itu hanya menambah gundah gulana, hanya menambah kesedihan, hanya menambah masalah dalam kehidupan. Iya. Karena itu kalau ada yang menantangnya dalam kehidupan dunia, maka saingi dia dengan kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Saingi dia dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan bacaan Al-Quran, kalimat-kalimat dzikir, doa-doa yang agung. Seperti di dalam hadits yang mulia ini. Itu kaidah di dalam hidup. Sebab seorang kalau selalu melihat pada dunia yang didapatkan oleh seseorang, terus dia ingin menyainginya di situ, itu belum tentu kebaikan untuk dirinya. Dunia itu Allah berikan untuk mukmin dan untuk kafir. Ada orang-orang kafir diberi dunia lebih hebat daripada orang-orang yang beriman. Sebab pemberian terhadap dunia dan harta itu bukan ciri Allah ridha kepada hamba itu. Tapi seorang mukmin kalau diberi keimanan, diberi keislaman, itulah nikmat yang sebenarnya. Itulah nikmat yang sebenarnya. Dan ini hadits memperjelas kepada kita semua kaidahnya para nabi dan para rasul. Kaidahnya para nabi dan para rasul. Kaidah kehidupan yang ada di dalam kitab-kitab suci ya Allah Subhanahu wa ta'ala
turunkan kepada para nabi dan para rasul. Apa itu? Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Kaidah itu bahwa akhirat lebih baik dan lebih kekal itu berada di lembaran-lembaran para nabi yang terdahulu. Di suhuf terdahulu, suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Mungkin Taurat, mungkin juga kitab yang lainnya. Iya. Dan Allah berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik untuk kamu dari kehidupan dunia. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang berada di sisi kalian akan sirna, dan apa yang berada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Itulah yang kekal abadi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu hanyalah bagian dari gemerlap dunia, dari perhiasan dunia. Al-baqiyat, amalan-amalan yang kekal lagi salih, itu yang terbaik di sisi Rabbmu dan yang paling diharapkan, yang paling baik untuk diharapkan. Diberi perbandingan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita berfikir, tahu hakikat dari kehidupan ini, bahwa hidup ini ada hal yang harusnya kita persiapkan, dan itulah harta kita yang paling berharga, harta yang lebih berharga daripada perbendaharaan emas dan perak. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia. Digambarkan begitu. Kemudian diterangkan yang kekalnya, yang tersisa, itulah al-baqiyatus salihat. Inilah yang kekal. Al-baqiyatus salihat ini ditafsirkan dengan beberapa penafsiran di kalangan para ulama as-salaf, ahli tafsir. Ada yang mengatakan itu sholat 5 waktu. Ada yang mengatakan itu kalimat la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ini syah pada sebagian hadits disebut sebagai al-baqiyatus salihat. Sampai Al-Lalaka'i punya satu buku tersendiri menjelaskan jalur-jalur periwayatan untuk hadits ini. Kemudian ada yang mengatakan al-baqiyatus salihat, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Ada yang mengatakan al-baqiyatus salihat seluruh amalan salih. Seluruh amalan salih. Iya. Dan ini pendapat-pendapat tidak bertentangan. Intinya bahwa yang kekal itu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun inda rabbika, itu yang terbaik di sisi Rabbmu. Wa khairun amala, dan itu yang paling baik untuk diharapkan. Dunia apa yang diharapkan darinya? Seorang diantar jenazahnya ke kuburan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, yatba'ul mayyita thalathatun. Seorang jenazah diikuti ke kuburan oleh 3. Fayarju ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 kembali, 1 yang tetap bersamanya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, oleh amalannya. Fayarju ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya itu kembali. Wa yabqa
yang tersisa bersama dia. Hanya itu yang kita bawa. Ketika turun ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian telah dibuat terlena oleh bermegah-megahan sampai kalian mendatangi kuburan. Tiba-tiba sudah meninggal masuk ke kuburan. Dan dibahasakan dengan kata zurtumul maqabir. Illa ma akalta fa afnaita aw labitha fa ablaita aw tasad, dari harta itu, kecuali apa yang kamu makan sudah kecuali apa yang kamu pakai nanti akan usang juga, akan rusak, atau apa yang kamu sedekahkan. Ini amalan akhirat. Inilah yang tetap ikut bersamamu, tetap ikut bersamamu. Karena itu suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah 1 ekor kambing. Lalu beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagi kambing itu. Aisyah pun membagi semuanya, tidak disisakan kecuali pahanya saja. Disisakan untuk Nabi supaya Nabi juga memakan paha dari kambing itu. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambingnya?" Ya, Aisyah menjawab sebagaimana kita kalau ditanya pasti jawabannya seperti itu. Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, masih tersisa apa? Pahanya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruhnya tersisa kecuali pahanya. Karena yang disedekahkan itulah yang kekal. Itulah yang tersisa selama-lamanya. Adapun yang dimakan setelah itu apa? Setelah itu sirna, selesai. Ini makna-makna di dalam kehidupan harus kita ingat. Karena itu Nabi SAW banyak menegaskan makna-makna ini. Itu kehidupan seorang muslim. Dia harus tahu di mana keberadaannya di kehidupan dunia ini, untuk apa dia hidup, dan apa yang dia persiapkan untuk kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya, dan kehidupan yang sebenarnya itulah kehidupan akhirat. Di sanalah kehidupan yang sebenarnya. Seorang hidup bahagia, dia akan bahagia. Kalau dia sengsara, dia akan sengsara selama-lamanya. Sebab akhirat itu adalah negeri kekal abadi. Dan cuma ada 2 di sana. Cuma ada 2. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi, dan di antara mereka ada yang berbahagia, beruntung. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan berada di sorga, dan satu golongan berada di neraka yang menyala-nyala. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat tertawa, dan dia pula Allah yang membuat menangis. Cuma ada 2 golongan pada hari tersebut. Dan pada setiap golongan itu mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menentukan kebahagiaan kita di sana itu adalah kebahagiaan kita di mana? Adalah perbuatan kita di kehidupan dunia ini. Inilah bekal kita. Di dunia inilah sebenarnya kita mengumpulkan perbendaharaan yang sebenarnya untuk kita kumpulkan kemana? Ke negeri akhirat. Iya. Dan di atas makna ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu, ketika turun ayat alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mengumpul emas dan perak kemudian dia tidak infakkan. Ini orang yang tidak menunaikan hak harta. Tidak dikeluarkan infaknya, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dia keluarkan apa yang wajib di dalamnya. Apalagi kalau ada kondisi tertentu yang mengharuskan dia berbagi harta dengan manusia, tidak dia keluarkan, maka dia katakan beri kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha naru jahannam fatukwa biha jibahuhum
wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hari tatkala neraka itu, hari tatkala emas dan perak itu dipanaskan, lalu mereka pun dipanggang di atasnya. Iya, di atas punggungnya, di atas wajahnya, di atas bagian-bagian badannya, kanan dan kirinya. Ketika turun ayat ini, subhanallah ya, para sahabat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, kalau begitu kita simpan apa? Orang yang simpan emas dan perak, ya sangat berpotensi dapat hal yang seperti ini. Apa yang kita simpan? Begitu sahabat ini sudah mau bertanya, kata Umar, tunggu, biar saya yang tanya. Umar pun maju ke depan, lalu menanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, liyattakhid minkum qalban saliman wa lisanan dhakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum fi imanihi. Hendaknya salah seorang di antara kalian menjadikan untuk dirinya hati yang selamat, menjadikan untuk dirinya lisan yang selalu berzikir, dan menjadikan untuk dirinya istri yang mukminah, yang beriman. Di sebagian riwayat istri yang salihah, membantu dia di atas keimanannya. Ini yang dia cari. Sebab ini lebih berharga daripada apa? Dari emas dan perak. Ini lebih berharga daripada emas dan perak. Ini semakna dengan doa yang kita akan kaji di malam hari ini. Ini luar biasa doanya ya. Kandungan dari doa ini satu saja Allah berikan kepada kita, itu subhanallah, betapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Karena itu bukan sembarangan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanaza an-nasu adh-dhahaba wal fiddata faknizu haula'il kalimat." Kalau manusia kumpul perbendaharaan harta dan perak, emas dan perak, maka yang kalian lakukan, ambillah perbendaharaan dengan kalimat-kalimat doa ini. Itu lebih bermanfaat daripada emas dan perak itu. Lebih hebat daripadanya dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata sebagian ulama, ad-dahab itu dari kata dahaba, pergi. Sebab emas itu akan pergi. Perak itu dari kata infadda, dia akan sirna, akan bubar. Tidak ada yang kekal. Tapi kalau kalimat-kalimat ini dia baca, doa yang agung ini dia mohon kepada Allah, dia minta, ini perbendaharaan bekal yang lebih baik daripada itu. Baik. Kalau di masjid ini ada yang dikasih 1 M, dia bawa pulang, mau atau tidak? Kasih 1 cover berisi 1 M, mau atau tidak? Hah? Ya jangan malu-malu. Bilang saja mau. Semua orang mau, kan begitu? Ya. Ini lebih baik daripada apa? Emas dan perak. Lebih baik daripada perbendaharaan itu. Makanya jangan keluar dari masjid ini kecuali sudah hafal doa ini. Nah, bawa pulang itu. Itu lebih berharga daripada 10 cover berisi 1 M. Bahkan lebih daripada itu. Jelas ya? Ya saya kasih percontohan ya. Kadang kalau dikasih kalimat-kalimat kiasan tidak nyambung nanti. Ya. Baru setelah dikasih kata ini baru mengena. Jelas ya? Sebab kadang kita tidak berpikir ya. Kadang kita tidak berpikir bahwa ada amalan-amalan itu. Kadang kita lakukan amalan itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka ini doa mudah untuk diingat. Berisi di dalamnya beberapa kalimat. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr, 1. Wal azimata 'ala ar-rusydi, 2. Wa as'aluka qalban saliman, 3. Wa as'aluka
lisanan sadiqan. 4. Wa as'aluka husna ibadatik. 5. Wa as'aluka syukra ni'matik. Berapa ini? Sudah 6. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. 7. Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam. 8. Wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Cuma 9 saja. 9 kalimat. Tapi 9 kalimat ini satu saja Allah berikan kepada kita. Itu adalah sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengajarkan doanya. Allahumma. Itu awal doa. Allahumma. Apa itu Allahumma? Artinya ya Allah. Itu permohonan dengan nama Allah. Nama Allah itu dari Asmaul Husna. Sebagian ulama ada yang menyebutnya nama yang teragung dari Asmaul Husna. Sebab kandungan dari Asmaul Husna, dari nama-nama Allah, kandungannya itu kembali kepada nama Allah. Allah itu artinya yang diibadahi dengan segala kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Iya. Seluruh dari kandungan Asmaul Husna ada di dalamnya. Iya. Dan ciri doa yang baik, doa itu disebutkan di dalamnya dari Asmaul Husna. Itu ciri doa yang baik. Doa yang dikabulkan. Makanya biasanya ada di depannya Allahumma Rabbi. Apalagi doa ini di belakangnya innaka anta allamul ghuyub. Sungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui segala yang gaib. Kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa kemaslahatan untuk kita. Apa yang baik untuk diri kita. Kadang kita sudah bersusah payah mau cari yang baik, kita tidak ketemu. Andai kata bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak akan ketemukan. Maka kita serahkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hal yang terbaik itu. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka. Ini sesungguhnya saya. As'aluka, memohon kepadamu. As'aluka datang dengan bentuk fi'il mudhari' untuk menunjukkan kesungguhan dia di dalam bermohon. Terus menerus saya memohon kepadamu ya Allah dengan segala harapan, tidak putus asa. Itu orang berdoa seperti itu. Ya. Tapi kalau dia berdoa Allahumma ngantuk, atau dia pikirannya ini tidak dikabulkan, tapi tidak apa-apa, berdoa saja. Tidak boleh seperti itu orang berdoa. Berdoa itu harus dia apa? Harus dia ada harapan, berbaik sangka kepada Allah. Sebab kalau kita berdoa itu tidak ada ruginya berdoa. Kalau kita berdoa, kadang Allah kabulkan doa kita. Kadang yang kita minta itu, ini tidak bagus untuk kamu, Allah ganti yang lebih baik daripada itu. Kadang doa itu disimpan untuk kita di akhirat. Disimpan untuk kita di mana? Di akhirat. Sebab ada hal-hal di dunia ini, kalau diberikan kepada kita, malah itu bisa membahayakan kita. Jelas ya? Karena itu jangan menyangka kalau kita berdoa kita tidak diberi, ini Allah nggak sayang kepada saya. Allah tidak kabulkan doa saya. Belum tentu. Mungkin kita itu dipilihkan untuk kita hal yang lebih baik. Mungkin apa yang kita minta itu tidak cocok kita dapatkan di dunia. Allah siapkan untuk kita di mana? Di akhirat. Ya, karena itulah juga dari rahasia penghambaan. Seorang itu kalau dia dapat nikmat, jangan selalu dia bilang, wah ini Masya Allah ini berhasil doa saya. Wah ini kebaikan saya dapatkan. Jadi kalau sesuatu itu berupa dunia, belum tentu itu dia jamin sebagai kebaikan untuk dirinya. Jelas ya? Makanya suatu hari, subhanallah ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu
Dan kita semua tahu siapa Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mulia. Salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Orang yang penuh dengan keutamaan. Ketika Umar meninggal, beliau salah satu dari 6 orang yang dipandang oleh Umar berhak menjadi khalifah. Abdurrahman bin Auf ini seorang yang Allah bukakan untuk beliau dari dunia banyak hartanya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Suatu hari dihidangkan makanan. Beliau menangis terseduh-seduh melihatnya. Ini perhatikan pikirannya orang-orang salih. Ditanyakan kepada beliau, "Kenapa engkau menangis?" Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Saya ingat saudaraku Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sebelum masuk Islam seorang yang sangat kaya raya dari keluarga besar. Tapi begitu masuk Islam diboikot oleh keluarganya. Menjadilah orang yang sangat fakir sekali. Sampai ketika beliau meninggal, kain kafan saja tidak punya. Ditutupi kakinya, terbuka kepalanya. Ditutupi kepalanya, terbuka kakinya. Akhirnya Nabi perintah supaya tutup kepalanya, kakinya ditutupi dengan jerami-jerami ketika dikuburkan. Kata Abdurrahman bin Auf, saya khawatir ini kenikmatan-kenikmatan Allah segerakan untuk saya di dunia, saya tidak diberikan lagi di akhirat. Itu cara berpikir mereka. Ya, disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam salah satu pembahasan beliau bahwa ada seorang guru yang salih. Dia begitu keluar dari rumahnya, iya, ingin duduk mengajar, dia berkata, andai kata saya ini hari ini makan dari al-au'al. Tahu au'al? Kambing-kambing gunung itu, yang lompat di pegunungan itu. Nah, itu kan bukan kambing sembarangan, gampang ditangkap. Tapi dia bilang dalam hatinya, dia tidak berucap dengan lisannya, hanya dalam hatinya saja. Ya, mudah-mudahan hari ini saya makan au'al. Begitu dia duduk mengajar, tiba-tiba ada kambing gunung itu turun dari gunung, berjalan, bersimpu di depannya, menjulurkan lehernya, siap disembelih. Kalau kita pikirannya, wah ini karomah wali ini. Hah? Jelas ya? Kalau beliau apa yang beliau lakukan? Gemetar beliaunya. Sampai murid-muridnya tadi tanya, ada apa Syekh? Wajahnya berubah menjadi pucat. Kata Syekhnya, saya tadi ketika akan keluar, saya bilang dalam hati saya mau makan kambing ini. Sekarang dia sudah ada di sini. Saya khawatir ini kebaikan Allah segerakan untuk saya di dunia, tidak diberikan lagi untukku di akhirat. Itu cara berpikir mereka. Ya. Cara berpikir orang-orang yang salih, orang-orang yang menata hatinya, orang-orang yang tahu perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Dan itu sudut pandang di dalam kehidupan, cara berpikir seperti ini kadang perlu kita ketahui. Sebab kehidupan itu harus seimbang, harus stabil. Berlebihan pada sebagian hal itu akan mencelakakan seseorang. Iya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu keteguhan di atas perkara. Ini hal yang pertama yang dimohon. Sebab ini dari kunci kebaikan. Ats-tsabat di atas perkara. Keteguhan di atas ketaatan, di atas agama. Keteguhan di atas ketaatan dan di atas agama. Kita perlu keteguhan di atas ketaatan, di atas agama, supaya bisa continue di dalamnya. Kita perlu keteguhan pada akidah kita. Kita perlu keteguhan berpijak di atas sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam menapakinya. Kita perlu keteguhan di sakaratul maut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah." Allah meneguhkan orang yang beriman. Ditatsbit, itu as-sabat yang diminta. Dan kita perlu keteguhan ketika di dalam kubur. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengantar seorang jenazah, selesai begitu dikubur, maka Nabi berkata kepada para sahabat yang hadir, "Is'alu li akhikumul maghfirah. Is'alu li akhikumul maghfirah. Fa innahu is'alu li akhikumut tathbit. Fa innahu al-ana yus'al." Mintalah as-sabat untuk saudara kalian ini supaya dia dikuatkan. Karena dia sekarang sedang ditanyai. Kita perlu as-sabat ketika berdiri pada hari kiamat, hari yang sangat dahsyat itu. Kita perlu as-sabat ketika melewati as-sirat, jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam, yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, sangat licin. Para nabi dan para rasul doanya di situ, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Kita perlu keteguhan di berbagai kondisi dan keadaan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa beliau yang banyak beliau ucapkan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama dan ketaatan kepadamu. Ini as-sabat namanya. Jadi kalau seorang diberi dari as-sabat, itu kunci kebaikan, kunci istiqamah, kunci istiqamah. Iya, as-sabat itu harus diketahui ya. Dia itu jalannya para nabi dan para rasul. Itu keteguhan dalam berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu disebut as-sabat. Bukan sembarangan begitu saja hidup. Ya. Atau misalnya sudah pengen belajar, ingin kebaikan, dia dengar dari siapa saja, dia baca apa saja. Itu bukan keteguhan namanya. Keteguhan itu jelas jalannya. Jelas apa yang dia pelajari. Jelas apa yang dia amalkan. Semuanya bersumber kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil dari guru, gurunya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang diajarkan oleh para ulama. Itu hal yang jelas di kalangan orang-orang yang belajar ilmu. Hal yang jelas di kalangan orang-orang yang belajar ilmu. Di dalam pembahasan-pembahasan agama itu, kadang di dalam sebagian pembahasan seakan-akan dia itu mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking jelasnya, saking kuatnya dia mengilmui hal itu. Itu bagian dari as-sabat. Jadi seorang ketika dia minta as-sabat, keteguhan kepada Allah, itu pasti akan masuk di dalamnya, dia akan ditunjuki bagaimana cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar. Iya. Apalagi di masa sekarang ini ya. Terlalu banyak orang yang kadang mengajarkan, oh ini jalan yang benar begini, jalan Islam yang benar begini. Tapi dari pemikirannya sendiri, dari pemahamannya sendiri. Ini mengaku yang paling benar, sana mengaku paling benar, sana mengaku yang paling benar. Ukurannya kayak bagaimana? Ini kita perlu as-sabat. Tapi bagi orang yang belajar, itu bukan pertanyaan yang perlu diresaukan. Sebab kejelasan ilmu agama itu adalah hal yang sangat terang benderang. Agama ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kondisi yang sangat jelasnya. Kata beliau, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani." Katakanlah ini adalah jalanku, cuma dipakai kata tunjuk saja, saking jelasnya. Tidak perlu diterangkan apa itu ini. Ditunjuk karena semuanya sudah jelas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda
lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat putih dan terang. Malamnya sama dengan siangnya. Saking terangnya agama ini. Malamnya sama dengan apa? Sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Jadi kalau ada yang bertanya, ada yang berkata, kenapa saya masih bingung? Atau kenapa saya belum bisa mendapatkan jalan yang lurus itu dengan terang? Nah, itu masalahnya, dia perlu ats-tsabat dari Allah. Supaya dia ditunjuki guru yang benar, membimbingnya kepada jalan yang lurus. Dia ditunjuki cara belajar yang benar. Cara belajar yang benar. Karena itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mereka masuk Islam, dari keteguhan mereka di atas Islam, mereka semua belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Tidak ada ceritanya itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu cuma gulung-gulung imamah saja tiba-tiba jadi hebat begitu. Ya. Ini semuanya orang belajar dari Nabi. Abu Bakar itu adalah di antara sahabat Rasulullah yang paling berilmu. Yang paling berilmu dan paling dalam ilmunya radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan itu ada di sirahnya. Ada di kisah kehidupannya. Dan itulah keberadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang banyak memohon kepada Allah ats-tsabat, minta keteguhan, maka Allah beri kepada dia taufik untuk belajar benar. Dia juga jalannya itu kelihatan dalam hidupnya. Nah, ini senangnya belajar. Senangnya menuntut ilmu. Iya. Dia kalau minta ats-tsabat, begitu dengarkan ilmu, dapat guru itu bagus, langsung diarahkan kepada orang yang bagus. Jelas ya? Dan itu dari rahmat Allah untuk seorang hamba. Maka diminta kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat. Dan itu penting sekali. Apalagi di kondisi banyaknya fitnah-fitnah, banyaknya hal-hal yang melalaikan, banyaknya hal-hal yang memalingkan dari kebaikan. Nah, itu kita perlu mohon ats-tsabat. Maka ini doa ini luar biasa. Harusnya selalu kita memanjatkannya, memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu keteguhan pada perkara. Yang kedua, wal azimata 'ala rusydi. Dan saya mohon kepadamu azimah di atas petunjuk. Apa itu azimah? Azimah itu al-azm, semangat yang paling kuatnya. Semangat yang paling apa? Paling kuatnya. Itu azimah namanya. Azimah itulah sifatnya ulul azmi. Kenapa disebut ulul azmi? 5 nabi ulul azmi. Siapa ulul azmi? Masih tahu ulul azmi? Hah? Ulul azmi siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibilang ulul azmi? Sebab mereka ini di dalam azm yang paling tinggi derajatnya. Di dalam azm, kekuatan, kehendak dan keinginan. Jelas ya? Karena itu kata para ulama, azm itu terbagi 2. Ada azm kepada petunjuk, kepada jalan. Ini sekarang ada orang dia belum tahu. Ada namanya pintu menuntut ilmu. Ya. Dia dulunya tidak kenal belajar, menuntut ilmu agama. Dia nggak kenal. Baru dia kenal jalan ini. Ini baru punya azm pertama menuju ke jalan. Nah, begitu dia masuk menuntut ilmu, dia berlanjut di dalamnya, semakin giat belajar, itu namanya azm yang kedua. Azm di atas apa? Di atas jalan, untuk bersambung di atas jalan. Ini para nabi ini paling sempurnanya di situ. Kita ini banyak ilmu kita.
Ya, siapa yang tidak tahu di sini keutamaan sholat malam? Tapi kenapa tidak sholat malam? Mana azamnya? Itu yang menjadi masalah. Azamnya yang tidak ada. Sudah tahu pintu kebaikan. Iya, sudah tahu pintu kebaikan. Tapi kita tidak datangi. Santai-santai. Karena tidak punya azam di dalam hal tersebut. Ini azam ini kunci kebaikan. Makanya kalau seorang itu diberi azimah di atas petunjuk, tidak ada yang luput dari kebaikan untuk dia. Tidak ada yang luput. Coba bayangkan, ada pintu kebaikan apapun, dia yang paling depan melakukannya. Dia bisa mengerjakannya. Itu azimah namanya. Jelas ya? Ar-rusydu itu, azimah ala rusyd. Rusyd itu adalah petunjuk dan amalan. Dua, ilmu dan amalan. Iya. Makanya Khulafa ar-Rasyidin dikatakan Rasyidun karena mereka mengumpulkan antara ilmu dan apa? Ilmu dan amalan. Itu ar-rusyd namanya. Iya. Jadi ketika kita memohon kepada Allah al-azimah ala-rusyd, ini tidak ada satu kebaikan pun yang luput. Kalau kita diberi itu azimah di atas apa? Di atas petunjuk. Azimah di atas petunjuk. Baik, ini sudah dua. Kemudian yang ketiga, wa as'aluka syukra ni'matik. Dan saya mohon kepadamu ya Allah kesyukuran terhadap nikmat-nikmatmu. Iya. Ini subhanallah ya. Juga dari hal yang sangat agung untuk kita minta. Karena Allah Subhanahu wa taala membagi manusia ini cuma dua saja. Tidak ada bagian yang ketiga. Imma syakiran wa imma kafura. Manusia ketika diciptakan cuma ada dua. Apakah dia bersyukur atau dia kafir? Kafir terhadap nikmat. Cuma ada dua, bersyukur atau kufur terhadap apa? Nikmat. Tidak ada golongan ketiga, dibilang setengah-setengah. Tidak ada. Kalau tidak bersyukur berarti kufur terhadap apa? Nikmat. Makanya kita wajib memohon supaya kita digolongkan kepada apa? Orang yang mensyukuri nikmat Allah. Orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas derajat beliau yang sangat tinggi, sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dilihat oleh Aisyah salat malam, hatta tatawarrama qadama, sampai kedua kakinya itu pecah-pecah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, untuk apa ini? Bukankah telah diampuni untukmu apa yang telah lalu dan apa yang akan datang dari dosamu? Apa jawab Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abadan syakura?" Tidakkah saya pantas menjadi hamba yang banyak bersyukur? Perhatikan dari kesyukuran ini membawa beliau kepada berbagai jenjang yang tinggi. Nabi Daud alaihi salam dan keluarganya itu diberi pemberian luar biasa. Dari kekayaan, kerajaan, harta. Ya. Apa yang Allah perintah kepadanya? I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, buatlah kesyukuran. Diperintah untuk melakukan hal-hal yang merupakan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan syukur itu dengan tiga hal. Dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota tubuh. Kesyukuran. Karena itu kata para ulama, syukur itu pokoknya ada 3 rukun. Pokoknya ada berapa? 3 rukun. Rukun yang pertama, dia akui bahwa nikmat itu semuanya datangnya dari Allah. Ini selalu kita pikirkan ya, kadang kita ini melampaui batas.
Iya, ada yang bicara ilmu ini, wah saya memang wajar, saya banyak ilmu, saya banyak belajar, saya sudah pergi ke sana sini. Nah, ini syaitan masuk kepada hamba dari arah itu. Dan itu bukan kesyukuran. Kesyukuran itu dia berkata alhamdulillah. Ini nikmat dan karunia Allah berikan. Semata hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyukuran. Dia harus akui di dalam dirinya bahwa segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, nikmat itu semuanya datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, dari pokok kesyukuran dan rukunnya, seorang hendaknya banyak berucap dengan lisannya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Dan itu adalah rukun syukur. Kalau ada hal, maka dia katakan alhamdulillah. Dia katakan ini semata karunia dari Allah. Kita dapat hujan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat begini karena keutamaan dari Allah. Kita makan, kita bilang alhamdulillah, itu kesyukuran. Kita minum, kita bilang alhamdulillah, itu kesyukuran. Banyak diucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga, dari pokok dan rukun syukur itu, seorang hamba menggunakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling mendalamnya dari kesyukuran. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat badan ini, nikmat indera yang sehat, tubuh yang sehat, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, nikmat harta, nikmat istri, nikmat anak, nikmat rumah tinggal, nikmat kawan-kawan. Itu nikmat-nikmat semuanya. Maka hendaknya kita gunakan seluruh hal tersebut dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Luaskan syukur itu. Karena itu kita perlu mohon kepada Allah supaya kita itu dijadikan orang yang bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kalau tidak kita bahaya. Terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita tidak menyadarinya. Kadang kita tidak mau tahu itu nikmat Allah. Dan menjadi masalah kadang kita tahu itu nikmat Allah, tapi sering kita lupa untuk apa? Bersyukur terhadap nikmat itu. Padahal kalau anugerah ini diberikan kepada kita, kita pandai mensyukuri nikmat, maka Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Andai kata kalian syukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian sepanjang kalian bersyukur dan beriman. Ya mungkin banyak hal yang menimpa kita dari kejelekan. Di antara sebabnya kita ini kurang pandai bersyukur. Kurang pandai bersyukur. Makanya kesyukuran terhadap nikmat ini besar sekali maknanya. Ini yang ketiga. Wa as'aluka syukra ni'matik. Ya Allah, saya mohon kepadamu kesyukuran terhadap nikmat-nikmatmu. Kemudian yang keempat. Wa as'aluka husna ibadatik. Ya Allah, saya memohon kepadamu keindahan ibadah. Kesempurnaan ibadah kepadamu. Iya. Sebab seorang hamba itu, kapan dia ibadahnya sempurna, maka itu sumber kebaikannya. Dilipat gandakan pahalanya. Jenjangnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sejumlah hadis di Bukhari dan Muslim diterangkan, "Idza aslamal abdu wa hasuna islamuhu." Apabila seorang hamba itu masuk Islam dan bagus Islamnya, perhatikan, bagus keislamannya. Bukan masuk Islam saja begitu. Tapi bagus di dalam keislaman, ada kadar tambahannya, dia mempercantik dari keislamannya. Kalau dia beramal salih, langsung dilipat gandakan pahalanya 10 kali menjadi 700 kali lipat. Ini karena keindahan Islamnya. Karena keindahan Islamnya. Sebagaimana kalau dia ingin mencapai jenjang yang paling tinggi,
itu dasarnya dari keindahan ibadah. Itu namanya derajat ihsan. Ketika Nabi SAW ditanya tentang ihsan, kata beliau, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak mampu seakan-akan melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Jadi ketinggian ibadah ihsan itu dua jenjang. Jenjang yang pertama, dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Bukan melihat benaran ya. Kalau melihat benaran itu cerita orang-orang tidak waras. Iya. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, siapa yang belajar ilmu tasawuf di waktu pagi, dia akan menjadi zindik di waktu sore. Nah, kayak begitu nanti cara berpikirnya. Jelas ya? Mungkin dia lihat ayam kampung di mana, dia bilang itu saya melihat Allah. Tapi seorang yang beriman itu bahasanya Nabi ya, anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan. Kenapa bentuknya seakan-akan? Dia tidak bisa melihat benaran, tapi seakan-akan melihat bisa. Itulah kekuatan ibadah namanya. Ketinggian Islam, jenjang yang tinggi karena kuatnya ilmunya, dahsyatnya mahabbahnya kepada Allah, besarnya rasa takutnya kepada Allah, rasa harapannya. Dia tekuni jenjang-jenjang penghambaan. Dia kenal pintu-pintu yang menyambungnya kepada Allah. Bisa seperti itu. Itu jenjang yang paling tinggi. Kalau tidak bisa sampai seperti itu, ada jenjang di bawahnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa seakan-akan melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Ketahui bahwa Allah melihat kamu. Kamu merasa diawasi, tahu bahwa Allah melihatmu. Ini kalau seorang sampai ke jenjang ini, itu pemahaman mereka ya. Ketika seorang itu bertambah sesuatu, bertambah nikmat, harusnya lebih besar juga apa yang dia balas untuk Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi tadi. Semakin banyak nikmat terhadap beliau, semakin dahsyat beliau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik, ini pintu harapan namanya. Seorang itu punya pandangan-pandangan. Kadang saya cerita-cerita seperti ini, kadang sebagian orang berkata, aduh, kalau diikuti terlalu berat kita beragama. Ya, ini bukan memberatkan ya, tapi ini motivasi namanya. Motivasi. Makanya saya tidak mau cerita macam-macam. Ya. Padahal banyak hal kalau saya ceritakan tentang ibadahnya orang-orang, ketika dia semakin banyak mendapat nikmat berupa misalnya anak, keturunan, istri, atau semakin bertambah umurnya, itu nilai-nilai ibadahnya semakin besar, itu banyak sekali. Subhanallah. Ini hati yang selamat ini. Hati yang dikatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari Allah dengan hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari hal yang tidak disukai oleh Allah. Itu kalimat ringkasnya. Hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah. Apa yang tidak disukai oleh Allah? Yang paling besarnya adalah kesyirikan. In kana fis saqa kana fis saqa. Dia dipasang di belakang, dia di belakang. Enggak ada masalah. Tidak ada masalah bagi dia. Hatinya selamat. Saya di posisi manapun, yang penting saya bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, bisa membantu orang, tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, itu hatinya luar biasa itu. Sebab kadang sebagian kita ini Masya Allah ya, kalau dia di belakang, wah ini saya dihinakan pula di belakang ini. Harusnya saya di depan. Nah, ini tidak bagus ya. Hal-hal yang seperti itu. Iya. Apalagi dalam kebaikan, di dalam dakwah, di dalam mengajak manusia kepada kebaikan. Itu dia pelihara dari keikhlasannya, keselamatan hatinya. Sebagaimana selamat hatinya kepada Allah, tidak dia berbuat kesyirikan. Selamat pula hatinya, dia tidak berbuat bidah-bidah. So kalau dia berbuat terjadi padanya, dikatakan dalam Al-Quran, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi
yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Hari tatkala seorang yang zalim menggigit kedua tangannya. Pernah lihat orang menggigit kedua tangannya? Hah? Yang ada di kita itu biasanya kalau dia sangat sedih sekali, saking sedihnya tidak bisa mikir lagi, dia gigit jarinya atau beberapa jarinya. Itu yang ada. Ini dua tangannya dua-duanya masuk ke mulutnya, dia gigit. Saking dahsyatnya penyesalannya pada hari itu. Apa yang dia sesalkan? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wahai andai kata saya ambil jalan mengikuti Rasul ketika saya di dunia. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai betapa celakanya saya. Andai kata saya itu tidak menjadikan si fulan orang yang saya ikuti. Ada petunjuk Nabi, dia ikuti orang lain. Nah, itu yang membuatnya sangat menyesal pada hari kiamat. Membuatnya sangat menyesal pada hari kiamat. Karena itu hati-hati. Seorang itu harus melihat kondisi. Apa pertanyaannya? Dua. Diterangkan di ayat yang lain. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Ketika Allah memanggil manusia pada hari kiamat, kemudian Allah berfirman, mana sekutu-sekutu yang kalian sangka sebagai tandinganku. Ini masalah tauhid ini. Kita berurusan dengan Allah, ada pertanyaan itu. Akan ditanyai tentang kemurnian ibadah kepadanya. Apa yang kita ibadahi? Bagaimana kita menyembah Allah? Ini bukan masalah kecil ya. Jangan dipikirkan kita tidak lolos dari pertanyaan ini. Untuk masalah inilah diutus para nabi dan para rasul. Untuk masalah ini diturunkan kitab-kitab. Masa tidak ada pertanyaan, tidak ada pertanggungjawaban? Itu tidak masuk akal. Ini hal yang paling besar dipertanyakan. Karena itu tentang akidah dan keyakinan itu masalah lebih jelas dari masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, dan masalah-masalah ibadah yang lainnya. Harusnya kita itu bisa mempelajarinya dengan baik. Qalbi, saduqul lisani. Setiap orang yang makhmum hatinya, jujur lisannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuhu. Orang yang jujur lisannya kami sudah kenal. Apa itu makhmum hatinya? Makhmumul qalb. Kata beliau, at-taqiyun naki la ithma fihi wala bagya wala gilla wala hasad. Kata beliau, seorang yang bertakwa dan bersih, tidak ada dosa padanya, tidak ada kesewenang-wenangan melampaui batas, tidak ada gil, dengki dan penyakit, dan tidak ada pula hasad. Tidak ada pula hasad. Ini kita pelihara itu untuk keselamatan hati. Jelas ya? Dan untuk keselamatan hati ini Rasulullah SAW memberikan jalan terangnya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Komitmen bersama jamaah kaum muslimin, bersama kebersamaan umat Islam. Nah, itu orang yang selamat hatinya. Jadi kalau orang biasa bikin ribut-ribut, ya senangnya demo-demo, itu tidak tergambar ya keselamatan hati. Apapun dia bahasakan, tidak tergambar keselamatan hati di situ. Orang yang selalu mencela pemerintah, apalagi membangkang kudeta, itu tidak tergambar. Dia pakai imamah 7 lapis. Keselamatan hati itu dilihat dari apa? Dari perbuatan. Dan itu ukurannya, Nabi yang memberi ukuran. Kalau 3 hal itu ada, itu tidak ada kedengkian. Tidak ada kedengkian. Dan dari ciri keselamatan hati, dia itu selamat juga lisannya dan tangannya dari mengganggu manusia. Dan mutawatir dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu bentuk-bentuk keselamatan. Banyak sekali, coba kita lihat ya. Ini semua amalan-amalan kita sanggup melakukannya. Kita jamin diri kita sudah memilikinya. Tidak ada yang bisa menjamin diri yang memilikinya. Tapi kita berharap bisa Allah. Makanya doanya apa? Wa as'aluka qalban salima. Ya Allah, saya memohon kepadamu hati yang
hati yang selamat. Berikutnya yang keenam, was'aluka lisanan sadiqa, dan saya memohon kepadamu ya Allah lisan yang jujur. Lisan yang jujur. As-sidq, kejujuran, jujur dalam berucap. Al-kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Dan hati-hati kalian dari dusta, karena dusta itu membawa kepada kefajiran, dan kefajiran itu akan membawa kepada neraka. Dan ciri orang yang lurus, lisannya jujur, dia mengajarkan ilmu di tengah manusia. Dia berucap lurus kepada manusia, hal yang bermanfaat. Wa qulu qawlan sadida, berucaplah kalian wahai orang-orang yang beriman ucapan yang sadida, ucapan yang lurus. Kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan, katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap yang terbaiknya. Wa qulu linnasi husna, dan berucaplah kepada manusia yang paling baik. Itu lisanan sadiqan namanya, lisan yang jujur. Dan sekarang ini masuk kepada apa yang dua jempol ini. Nah, sekarang lisannya tidak pernah bergerak, tapi ini jempolnya dalam sehari lebih cerewet daripada lisannya. Nah, ini dia perlu kejujuran. Dia mohon kepada Allah lisanan apa? Lisanan sadiqan. Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam, karena para nabi itu mendakwakan tauhid, mengajarkan ilmu. Orang yang ingin lisanan sadiqan, dia minta kepada Allah lisanan sadiqan, itu pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala as-sidq, kejujuran. As-sidq dan saya pada kesungguhannya, pada tekadnya. Kalau dia mohon kepada Allah lisanan sadiqan, Allah akan tuntun dia dengan petunjuk yang lurus, sebab dia tidak akan berucap ucapan yang apa? Ucapan yang salah. Kalau Allah beri kepada dia lisanan sadiqan, dia akan diberi ilmu yang bermanfaat. Sebab itu ciri lisan yang apa? Lisan yang sadiqan. Paling tidak dia jangan berbicara dengan manusia kalimat-kalimat ringkas, tapi mengandung makna yang sangat luas, mencakup banyak hal. Di antaranya ini, dan saya mohon kepadamu ya Allah segala kebaikan yang engkau ketahui. Ya saya ini, kita ini, ya siapapun, kalau dia berpikir kebaikan terbatas pemikirannya. Tapi kita minta kepada Allah dari ilmu Allah apa yang terbaik. Kadang kita memilih sesuatu, Allah sebenarnya siapkan untuk kita hal yang lebih bagus daripada itu. Min khairi ma ta'lam. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Kemudian yang kedelapan, wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari segala kejelekan yang engkau ketahui. Iya. Daripada kita mohon ya Allah hindarkan saya dari corona, ya Allah hindarkan saya dari sengatan kalajengking, ya Allah hindarkan dari saya musibah anak saya menjadi durhaka, ya Allah hindarkan dari saya harta saya menjadi harta yang membawa bencana untuk saya, ya Allah hindarkan dari saya begini dan begini. Kita baca doa ini saja sudah apa mencakup semua, banyak sekali dosa kita. Iya, terkait dengan banyak hal, dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan tubuh kita. Tubuh kita ini banyak sekali. Tangannya, kakinya, matanya, telinganya. Kadang kedip-kedip matanya saja sudah apa? Sudah berdosa. Isyarat-isyaratnya saja bisa berdosa. Kalau kita hitung dosa-dosa kita banyak sekali dari dosa itu. Dan kadang ada dosa-dosa yang terkait dengan ini yang paling berbahaya. Terkait dengan hati. Dia cuma duduk saja di rumahnya, dosanya itu mungkin sudah antara langit dan bumi. Cuma duduk saja di rumahnya. Iya. Pikirannya, oh ini sebentar lagi, ini kambing hitamnya nih, pemerintah ini gara-gara ya. Ini di rumahnya, wah ini gara-gara si fulan ini. Wah ini kalau kayak gini hancur negara ini 5 tahun mendatang. Itu berburuk sangka namanya. Kayak kita tidak bisa menghitungnya. Ada mungkin yang kita tidak sadari. Iya.
Ada yang kita tidak sadari. Karena itu diantara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam, wa na'udzubika mimma la na'lam. Dan kami berlindung kepadamu dari kesyirikan, kami berbuat kesyirikan dan kami mengetahuinya. Dan kami berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kami tidak tahu bahwa itu perbuatan kesyirikan. Ada kadang pada kadar ini ya, dosa besar seperti ini, ya, jangan ada yang menjamin, oh saya ini insya Allah aman dari kesyirikan. Siapa yang bisa menjamin? Nabi Ibrahim saja takutkan atas dirinya. Nabi Muhammad khawatir riya terhadap para sahabatnya. Terus kita mau aman-aman begitu? Ya. Jadi kita bermohon kepada Allah, mohon ampun dari segala dosa kita yang Engkau ya Allah telah mengetahuinya. Ini namanya taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benar apa? Sungguh-sungguh taubat. Ini taubatan nasuha ini saja jenjang ibadah tinggi sekali ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat, dengan seikhlas-ikhlas taubat itu. Semurni-murni taubat. Iya, sebaik-baik taubat. Ini disebut dengan taubat an-nasuha. Kemudian ditutup, innaka anta allamul ghuyub. Sungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Kita tidak tahu apa-apa yang baik untuk kita, yang buruk untuk kita. Dosa-dosa kita, kadang kita berdosa, kita tidak. Masya Allah, jazakallah khair. Dari tengah, dari baris tengah. Baik, silakan. Baik, jazakumullah khair. Dari depan, satu orang saja. Silakan. Dalam doa enggak ada masalah ya. Di dalam doa enggak ada masalah. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusydi wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa as'aluka lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Ya. Dan di majelis seperti ini kalau ada pertanyaan angkat saya tangannya, jawab saya. Itu enggak ada masalah. Jangan bilang oh nanti syariah ini dilihat orang. Nah, itu enggak benar ya. Ya justru di kondisi yang seperti ini Nabi SAW pernah datang ke masjid. Dia bawa satu orang. Orang ini sudah datang ke rumahnya. Minta bantuan kepada Nabi. Kata Nabi, saya tidak punya apa-apa. Tidak ada suatu apapun di tanganku sekarang. Tapi ikut. Tapi tidak lama setelah itu ada satu orang berdiri. Dia maju ke depan, dia kasih sedekah untuk orang itu. Dia pergi. Setelah itu diikuti oleh yang lainnya. Rupanya yang lainnya ini malu-malu dari tadi. Akhirnya pada bersedekah untuk orang ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'." Barang siapa memberi contoh yang baik dalam Islam, dia beri contoh baik ini tadi. Sedekah itu bukan hal yang baru ya, tapi dia hidupkan sunnah ini. Dia beri contoh yang baik. Maka dia dapat pahalanya. Pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Kita ini di masa ilmu itu kadang subhanallah ya, orang kalau menemukan ilmu dia bersyukur sekali. Allah beri hidayah, dia ketemu belajar ilmu. Ya, jadi kalau kita yang belajar ini tahu hal yang baik, kemudian kita juga masya Allah zuhud, ya, harusnya zuhud dari dunia ya. Ini zuhud dalam menyampaikan ilmu. Ya, diam-diam saja, jarang dia mengajarkan orang, memperdengarkan ke orang lain, mengajarkan orang lain. Nah, itu kurang bagus ya. Harusnya kita semangat. Satu ilmu yang kita dapatkan, kita ajarkan. Ada faedah kita petik. Hari ini saya belum hafal tadi. Tanya kepada yang di sampingnya, di kanannya. Jangan dia keluar dari masjid kecuali dia sudah apa? Dia sudah hafal.
Kalau tidak dia cari tanya coba Mr. Google itu, siapa tahu dia punya dari riwayat yang saya bacakan tadi ya. Nah, pulang ke rumahnya diajarkan siapa? Anak-anaknya, diajarkan kepada istrinya. Ya, anak-anak dan istrinya, anaknya ke sekolah, diajarkan kepada teman-temannya. Nah, itu barulah ilmu itu menjadi apa? Menjadi tersebar. Nah, begitu dulu di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Makanya Islam itu tersebar ke sana sini. Tapi kita ini Masya Allah ya, alat untuk menyebarkan. Kita bisa menyebarkan kebaikan itu duduk-duduk juga dengan menyebarkan kebaikan. Tapi kadang yang menjadi masalah itu tadi, masalah kita itu azimah ala rusyd itu tadi. Itulah selalu kita mohon ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semua dan selalu membukakan untuk kita pintu-pintu hidayah, menaungi kita semua dengan rahmat dan kebaikan, dan semoga Allah